رسول الله. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kitab Bada'i Zuhur fi Waqa'i Duhur, ta'lif al-alim wal-fadil wal-kamil Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Dzikru akhbaril matar, bab tentang rahasia-rahasia hujan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala wakkala bil matari malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau memberi kepada setiap hujan yang turun malaikat-malaikat. Fala tanzilu quttah illa wa ma'aha malak. Maka tidak turun tetesan hujan kecuali setiap tetesan hujan tadi ada malaikatnya. Turun bersama malaikat. Jadi setiap tetes, maka setiap itu pula malaikat turun. Allah menurunkan hujan tersebut haitsu sya'allahu ta'ala imma fil bahr wa imma fil bar. Allah menurunkan hujan tersebut sesuai kehendaknya, entah itu di darat maupun di lautan. Maka apabila Allah berkehendak menurunkan hujan tadi ke daratan, maka ambatallahu bizzar'a wal a'syab. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput dari hujan tadi. Wa in kana fil bar, dan apabila Allah berkehendak menurunkan di laut yang muhit, di laut yang luas, yakhluqullahu ta'ala minhu lu'lu'us sighar. Allah menciptakan dari setiap tetes malaikat tadi mutiara kecil. Mutiara kecil. Dan wal kibar, dan mutiara besar. Kira-kira percayakah kalian setiap tetes air hujan yang turun di laut itu Allah jadikan mutiara kecil dan besar di setiap tetesnya? Mungkinkah itu terjadi? Berikut penjelasannya. Apabila terjadi hujan di Bahrul Muhit, di sebuah laut yang luas, maka sadaf ala wajhil ma, maka para kerang mutiara laut yang jumlahnya ribuan jutaan bahkan miliaran naik ke atas ke permukaan air. Mereka meminum satu tetes dari hujan tadi dan menelannya, dan bahasa Maduranya itu meglunu gitu ya, meglunu, menelan. Maka ketika si kerang tadi menelan satu tetes hujan tadi, yasiru durron, maka setiap tetesan yang kerang tadi minum yasiru durron, menjadi permata. Jadi satu tetes air hujan ditambah kerang sama dengan permata. Jadi maka itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Dan dialah yang menurunkan hujan air dari langit, maka kami keluarkan tumbuh-tumbuhan sesuai yang kami kehendaki. Dan di ayat lain, bismillahirrahmanirrahim, alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Tidak ada engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit, fatusbihul ardu mukhdarrah, maka dari hujan tadi menjadi hijaulah bumi-bumi yang kering. Yang asalnya kering menjadi tumbuh, menjadi hijau. Kemudian dari kerang tadi, apabila mutiara tersebut terlalu lama berada di dalam tubuh si kerang, maka akan rusak. Fasadat wa taghayyar launuha, maka akan rusak mutiara tadi, wa taghayyar launuha, dan berubah warna mutiaranya. Sebagaimana buah pohon, anggaplah pohon mangga yang lama tidak dipetik dari pohonnya,
maka buah tersebut akan semakin menua dan akhirnya membusuk. Wahaka an-Arabian, dan dikisahkan pada suatu hari bahwasanya ada seorang Arab qadima ilal Basrah. Orang Arab tersebut pergi ke kota Basrah. Wa ma'ahu dzurratun nafisa, dan si Arab tadi membawa sebuah mutiara, dzurratun nafisa, mutiara yang indah, mutiara yang luar biasa indahnya. Fa'ata biha, maka si Arab tadi pergi ke sebuah itor, pedagang minyak wangi, dan meminta kepada itor tadi agar membeli mutiara tersebut dari orang Arab tersebut. Maka si itor tadi membelinya dengan harga yang murah, yaitu seharga qadara baydatil hamamah, seharga telur burung dara. Ya, sepertinya telur burung dara ini di Indonesia kisaran harganya 5 ribuan lah. Si Arab tadi tidak tahu kalau yang dia bawa adalah dzurratun nafisa, adalah mutiara berharga, mutiara luar biasa. Dia mau nyangkanya ini adalah telur, sehingga dia menjualnya dengan harga murah. Maka si itor tadi, si penjual minyak tadi bingung, takjub. Setelah dia membeli, dia bertanya kepada Arab, "Wahai orang Arab, kamu dapat dari mana? Mutiara ini kamu dapat dari mana?" Maka si Arab tadi berkata, "Pada suatu hari saya berjalan fi sahil bahr, di pinggiran pantai. Maka ketika saya berjalan, saya menemukan sebuah sa'lab, menemukan sebuah serigala yang mati. Sedangkan di mulut fahu serigala tersebut ada sodafa, ada kerang. Jadi si sa'lab tersebut, serigala tersebut mati karena dijepit oleh mulutnya kerang tersebut. Kerang tersebut beda dengan kerang-kerang yang ada di pinggiran pantai, beda. Kalau yang di pinggiran pantai itu besarnya mungkin cuma segini ya, segini. Kalau yang kerang laut, kerang mutiara, sodafa, sirfah, itu bayangkan kepala sa'lab, kepala serigala masuk ke tubuhnya si kerang tadi. Maka kalau serigala itu besarnya seperti anjing, maka kira-kira besarnya kerangnya anggaplah seperti bantal. Jadi besar ya, bukan kecil seperti ini kerangnya. Maka ketika dijepit oleh si kerang tadi, maka matilah si sa'lab. Karena min sya'niha idan tabaqat ala syai'in la tanfatihu abadan hatta tanshaqqu bil hadid. Apabila kerang tersebut, sebuah kerang mutiara telah tertutup cangkangnya, dia tidak akan terbuka lagi abadan selamanya, hatta tanshaqqu bil hadid, kecuali dihancurkan rumah kerang tadi dengan besi. Maka ketika si orang Arab tadi lewat, dia menemukan kerang yang ada di mulut sa'lab. Dan di dalam mulut sa'lab ini ada semacam cahaya. Maka cahaya tersebut berasal dari mutiara. Dan mutiara tersebut diambil oleh orang Arab tadi. Seperti itu ya. Maka ini merupakan rezeki yang besar bagi si itor, si penjual minyak. Karena dia membeli mutiara yang harganya puluhan juta, bahkan ratusan juta, dengan harga baydatul hamamah, telur burung dara. Bayangkan kita beli mutiara, orang jual mutiara ke kita, dijual 5.000 rupiah, gimana? Pasti langsung beli kita kan? Sedangkan kita jual lagi mutiara tersebut, ratusan juta harganya. Maka itu merupakan rezeki yang besar bagi itor tadi. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya air hujan, berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya air hujan yang turun ke bumi itu asalnya min bahrin bainas sama, dari laut yang ada di atas langit. Sekali lagi, laut yang ada di atas langit. Waqad nazala fi balis, dan tahun-tahun dulu pernah terjadi hujan ikan fi amakinil ardi, di tempat-tempat bumi. Hujan ikan dan waddafadi, dan kodok, hujan kodok. Begitu pula yang terjadi di kota Jember ini. Di kota Jember ini
kira-kira 100 tahun yang lalu lamanya pernah terjadi hujan ikan. Dan ikan itu pun agak besar, ya kemungkinan seperti inilah. Dari mana ikan-ikan tersebut? Apakah dari laut bawah? Tidak, tapi dari laut yang ada di langit. Masdaq dalik, dibenarkan perkataan Ibnu Abbas tadi oleh sebuah cerita. Lagi-lagi cerita ya. Bahwasannya dulu ada seorang raja Islam dari beberapa raja. Raja ini mempunyai bazat syah, mempunyai elang luar biasa, elang kuat, karena berbeda dari elang-elang biasanya. Ini elangnya para raja. Maka pada suatu hari si raja tersebut melepaskan si elang agar terbang kemanapun yang ia mau. Maka setelah menerbangkan si raja di hadapan para pengikutnya, maka si elang tadi terbang tinggi hingga ke langit, sehingga faghaba anil a'yun, sehingga tidak kelihatan lagi oleh mata dari saking tingginya terbangnya elang tersebut. Kemudian elang tersebut turun kembali lagi kepada raja, membawa sebuah ikan di kakinya, sebuah ikan samkah. Maka ketika si raja melihat kejadian itu, si raja berkeinginan untuk memakan samak tersebut, ikan tersebut. Maka seperti halnya raja-raja Islam terdahulu, apabila ingin melakukan sesuatu, maka dia memanggil para penasehatnya, para cendekiawan. Begitu pula raja yang ini, maka dikumpulkanlah fa'ahdul hukama, cendekiawan, para alim ulama, para penasihat kerajaan, dikumpulkan semuanya. Dan si raja meminta pendapat, bagaimana kalau saya ingin memakan si ikan tersebut. Maka ketika raja bertanya, tidak ada satupun para alim ulama, para hukama, para cendekiawan tadi yang angkat suara. Tidak ada, mereka tidak berani, mereka tidak tahu. Faqama min bainil hadirin, kecuali ada satu orang pemuda, syabun shagir, seorang pemuda kecil, yang pemuda ini ishtighal bil ilmi fi wasatil majlis. Pemuda ini rajin mencari ilmu di bagian para ulama, di majelis-majelis ilmu. Maka si anak kecil tadi berdiri dan berkata dengan suara lantang kepada raja, "Ya Maulai, wahai rajaku, wahai yang mulia, sesungguhnya daging ikan ini beracun, wahai raja, maka janganlah engkau makan." Si raja terkejut, "Wah, kamu tahu dari mana anak kecil kalau ini beracun?" Maka si anak kecil menjawab, "Aku pernah mendengarkan seorang ulama berkata, wahai raja, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah laut yang ada di langit, dan laut tersebut banyak ikannya, wahai raja. Banyak ikannya, ada juga kodok-kodoknya, dofadi, kodok-kodok. Dan ikan tersebut beracun, wahai raja. Masmumah, beracun." Maka si raja tadi ingin mengetes, ingin mencoba si anak ini benar apa enggak. Maka si raja memanggil seseorang yang akan dihukum mati. Wajaba alaihil qatl, memanggil seseorang yang akan dihukum mati. Maka si raja menyuruh kepada si orang tadi yang akan dihukum mati untuk memakan ikan tersebut. Maka ketika si lelaki tadi memakan ikan tersebut, ittaraba wa mata fil had. Si lelaki tadi langsung sekarat, langsung terbanting-banting tubuhnya ke atas, ke bawah, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, dan mati seketika di tempat tersebut. Falamma ra'al malik, maka ketika raja tadi melihat kejadian itu, raja bersyukur dan sangat berterima kasih kepada syab shagir, anak kecil tadi. Dan an'ama ala syab bi alfi dinarin, dan raja memberikan hadiah kepada anak kecil tadi 1000 dinar. 1000 dinar ini jika kita rupiahkan lebih dari 1 miliar rupiah. Ya Allah, ini merupakan nikmat yang besar bagi si anak kecil tadi. Dan si raja tadi mengangkat anak kecil tadi menjadi penasehatnya.
la yatasarrafu fi syai'in minal umuri illa bi ra'yi dzalika syar'i. Setiap kali si raja melakukan sesuatu, si raja tadi tidak melakukan sesuatu kecuali dengan pendapat anak kecil tadi. Jadi itu sedikit rahasia-rahasia di balik hijab. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.